Alhamdulillah kita di sini telah melakukan munajah mendekatkan diri sama Allah dan kita berdoa sama Yang Halid, semoga semua hajat, semua keinginan, semua cita-cita semua bisa terkabul atas ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini tepatnya di daerah Bandungan, tepatnya di Kelurahan Banyuwangi yang terkenal pada zaman dulu menghasilkan salah satu tempat yaitu atau air yang terkenal sangat wangi zamannya dulu. Dan tempatnya kalau nggak salah di sana, sebelah sana ada mata air, sebelah sana, sebelah kanan saya ada mata air ya Pak ya? Ada mata air bener? Mata air ada nggak? Tok kayak tok gitu. Ada ya, di bawah ini ada tok atau mata air yang saya rasakan tadi pas saya interaksi itu ada salah satu mata air yang di sana bisa menjadi berbagai macam obat yang sangat terkenal. Zaman dulu Mbah Sentot Alibasa di sini dia selalu menyejukkan badan, menyegarkan badan sehabis peperangan berbagai macam. Dia pasti lari ke sini untuk menyegarkan badan di sana karena di sana bisa mengobati berbagai macam penyakit. Di sebelah bawah saya itu ada mata air, kalau nggak salah Pak Budi, saya belum pernah ke sini gitu. Dan di sini juga si Mbah Sentot Alibasa pada zamannya dulu kalau nggak salah tahun 1800 sekian dia adalah seorang senopati muda, sekitar 17 tahun dia sudah ikut berkumpul di Gua Selarong untuk merencanakan perlawanan kepada Belanda zaman dulu. Dan si Mbah Sentot Alibasa itu adalah cucu atau buyut dari penguasa Mataram pada zamannya dulu, Sultan Mataram atau penguasa Mataram zaman pertama, Hamengkubuwono ke-1. Itu adalah cucu atau buyut gitu, buyut. Berarti apa ya? Buyut cicit ya. Cicit. Dia adalah putra dari bupati. Sebenarnya dia adalah seorang putra bupati dan istri dari bupati itu adalah keturunan dari Mataram, Hamengkubuwono pertama. Dan di sini dia adalah tempat untuk menimba ilmu atau semedi atau meditasi di sini zaman dulu. Karena di bawah ini ada salah satu batu besar yang dulunya untuk tempat meditasi atau semedi atau petilasan pada zamannya dulu, pertapaan di sini. Dan di bawah ada mata air yang untuk penyembuhan setelah Raden Sentot Alibasa itu terluka ataupun kesakitan pada zamannya dulu, dia pasti lari ke sini semedi dan akhirnya dia mengambil air yang di bawah. Dan konon katanya juga di sini tempat untuk meditasi berbagai macam keinginan Pak Budi, berbagai macam keinginan, seperti ada orang yang pengen naik jabatan, pengen minta jabatan, ngarah jadi lurah, bayan, DPR, berbagai macam, biasanya tirakan di sini ya Pak ya, minta berkah di sini. Dan ada juga yang kurang kesusahan di bidang ekonomi Pak Budi, insya Allah dengan tirakan di sini dan menjanjikan suatu nadar atau pengen nasaroke bondo itu Pak. Kalau kita udah berhasil kita masukkan bondo atau yang jelas amal jariah ke sini. Cuma kita ada keinginan di sini. Kalau saya ada keinginan, saya kalau jadi lurah saya akan membangun ini, saya keramik ke berbagai macam atau apa, itu insya Allah doa kita terkabul di sini Pak Budi. Semua kita lagi berbagai macam masalah, banyak utang berbagai macam. Di sini ada tempat yang tepat untuk melakukan nadaran atau keinginan. Sedikit bertanya kepada Bapak Sumarli ya, Sumarli. Zaman dulu jenengan itu dikasih uang itu yang 1 karung itu sebelah mana Pak? Oh di bawah. Oh di belakang cungkup ini ya, di belakang bangunan. Kalau zaman dulu ini bangunan ini yang bangun orang mana Pak? Ini orang Boton. Boton, bukan orang kampung ini kan? Boton itu orang mana? Itu kampung sebelah mana tuh Pak? Nggak tahu saya. Boton. Namanya Pak Rahmat. Pak Rahmat orang Boton. Iya. Kalau tanah ini milik siapa Pak? Tanah yang dibangun ini milik siapa? Nggak tahu saya. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Kayak tanah wakaf gitu atau tanah Wakaf, siapa? kalau saya tahu wakaf itu. Tanah ini. Iya. Oh, terus yang bangun itu karena di sini punya keinginan terkabul atau gimana Pak? Kabul ini ya. Keinginannya terkabul. Iya. Terijabah gitu ya Pak ya. Oh, kalau zaman dulu yang ngasih tahu kalau di sini ada petilasan Sentot Alibasa itu siapa Pak zamannya dulu pertama menurut jenengan yang dengar gitu loh? Nggak tahu saya. Kecil juga kecil. Oh, dari sejak jenengan kecil udah ada petilasan di sini, Ada. petilasan Sentot Alibasa gitu. Kalau pohon beringin yang di belakang ini pohon beringin milik siapa Pak? Oh
kan ada satu, Hmm. ada dua, cuma satu itu. Tukulan dua itu. Itu tukulannya cuma ini. Oh, ada dua. Dua, ini cuma satu. Oh, gitu. Iya. Kalau sebelah ini kayaknya ada kayak makam juga, itu siapa? Mana? Sebelah ininya kayak ada icing atau apa sebelah? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada. Dengan Satu itu. kotak wau nopo Pak? Ada ini. Oh, sebelah ini. Wah, Oh, pola. ini kan Buat. licik begini. Oh, tempat duduk cuci tangan. Oh, kirain makam juga, tapi bukan gitu ya. Oh. Tapi ini dulu yang bangun itu orang Boton, bukan orang kampung sini, bukan? Kalau keajaiban Pak, keajaiban atau filosofi atau yang pernah terdengar di telinga jenengan, yang jenengan tahu, sebatan jenengan dengar dan jenengan tahu juga apa Pak di sini? Petilasan, di petilasan ini apa itu? Ada uang itu. Ada orang? Baku ini. Oh, di sini. Sering ada suara Suara. jalan. Oh, kayak jalan gitu. Ya, Tapi jenengan pernah terakan di sini juga Pak? sudah Berapa hari? tahun Pak. Berapa? Tahun saya. Di sini? 8 tahun. Tiap malam. Iya. Dibanding uang itu tidak ada mau. Wah, cocok. Jadi dari Bapak Sumarli ini dia pernah mengalami gerakan di sini selama 8 tahun. Nah, saya tiruin ke Ranggung itu. Nah, Saya tirakat ke Ranggung itu. nah, Pak Lurah Mujen itu kan yang dulu kan. Pak Lurah Mujen. Iya. Dulu kayak ada tuh itu. Jadi kan saya itu. Ya, ya. Niku kan TP itu orang kecil disukir kabeh. Ah, Kan tadi mulio. Wong kene kan wong tadi itu murah duit tukah. Nyatane murah duit kata gitu. pas penggusuran itu. Ya itu ya. Yang kira lu kabeh yang kan wong gede duit tok nih tadi duit tok ini kan. Ya, Taman Kiai Langgeng. Iya. TB Taman Kiai Langgeng. Yang berada di daerah Magelang ya, Pak ya. Magelang itu. Oh, tapi di sana juga ada makam Sibah Kiai Langgeng juga ya. Nah, sudah gue sering belajar. Itu makam Sibah Kiai Langgeng emang. Iya. Namanya Kiai Langgeng. Iya. Eh, Kan dari gue dodol namanya kembang-kembang ini dikenal ya gue sering. di daerah Kiai Langgeng itu. Ini Cowinangun ada Oh, kembang. Cowino. Oh, Gading. Itu bahas namanya kembang. Ya anjing itu kan kenal. oh, gitu. Pusiti. Ah. Kan lo kan dari lo. Yang jualan kembang itu. Nah, ini saudara sering beli. Oh, sering kesini juga. Ini masih itu tadi, makanya masih terus dan Berarti zaman dulu banyak yang sering kesini juga ya, Pak? ya? banyak. Itu tiap hari atau tiap hari tertentu, Pak? Kalau ramenya sini, Jumat Kliwon. Nah ini beliau sudah selesai gagal pokoknya nol tapi menangkan itu loh. Jadi pengen ditelusuri lagi atau gimana ini? Telusuri saya kayak gimana? Ada pertanyaan? Sementara belum nanti Oh, belum. Itu yang belakang siapa Mas? teman saya. Oh, temannya jenengan. Yang menonton. Aman, Bang? Aman. Oh, siap. Yang Saya nyatakan di sini adalah bukan makam, tapi petilasan ya menurut saya, batin saya. Ini bukan makam tapi petilasan. Memang petilasan dari Pangeran Sentot Alibasa. Pada zamannya dulu, Pangeran Sentot Alibasa itu memang menjadi salah satu senopati termuda, panglima perang termuda dari Pangeran Diponegoro. Dan dia masih ada hubungan darah dengan Raden dengan Pangeran Diponegoro pada zamannya dulu. Dia pada zamannya dulu karena bapaknya seorang senopati perang juga, Pangeran Alibasa itu, Sentot Alibasa. Maka dia terlahir dari seorang panglima perang. Jadi dia tekad dan keinginannya pun gede. Jadi pengen dia perang dan memimpin perang. Pada pertama, Pangeran Sentot Alibasa zaman dulu dikirim ke Pekalongan, Pak Budi. Dikirim ke Pekalongan dan dia memimpin, akhirnya menang di sana. Kedua, pulang lagi ke daerah Jogja. Tempatnya markas pada zamannya itu adalah di Gua Selarong. Di Gua Selarong dipimpin panglima terbesar, panglima tertinggi yaitu Pangeran Diponegoro. Gitu. Tapi Pangeran Sentot Alibasa sendiri dia adalah seorang setelah panglima sebelumnya itu meninggal di peperangan dan dia mewasiatkan pada zaman itu
Sentot Alibasah itu baru berumur 19 tahun. Tapi dia meninggalkan apa ya namanya wasiat. Nanti pengganti saya adalah Sentot Alibasah untuk mengganti saya menjadi panglima perang, untuk menjadi senopati perang pada zamannya itu. Dan Sentot Alibasah zaman dulu terkenal dengan kepintaran dan kelehan dalam memimpin perang. Selama dia memimpin perang, dia belum pernah terkalahkan sekalipun. Dia pernah kalah karena kayak ditipu atau diakali sama Belanda zaman dulu. Itu tepatnya di Bengkulu zaman dulu. Di Bengkulu, Pangeran Sentot Alibasah pada zaman itu dia kalah karena diakali atau dicurangi, gitu. Persis seperti Pangeran Diponegoro, dia terkalahkan dengan cara curang, dengan cara yang gentleman, gitu. Jantan. Yo laki-laki kok. Laki-laki berarti dengan cara jantan. Ada pertanyaan atau usulan dari Mas Hendro? Pertanyaan Pak. Ya. Kalau ini petilasan, kalau untuk makamnya Kiai Sentot Alibasah sendiri, Yogyakarta. Ya. Tapi zaman dulu yang namanya Pangeran Sentot Alibasah sendiri dia bisa membelah raga. Jadi satu di sini tetap dimakamkan satu ya. Petilasan tapi ada salah kayak raga gitu tetap dimakamkan di sini. Zamannya dulu. Kenapa kok dia dimakamkan di sini salah satu raga? Karena zaman dulu orang itu bisa membelah raga sampai menjadi 11 orang Pak Budi. Kalau sekarang membelah raga cuma bisa menjadi 2. Satu tidur, satu ngimpi gitu loh. Itu Mas Toyo bisa seperti itu untuk membelah raga menjadi 2. Tapi kalau membelah cinta itu lebih jago gitu lah. Lanjut lagi di sini adalah di depan kita adalah coba kita zoom dulu sebelah sini kameramen. Ini. Kameramen kita zoom dulu. Di sini ada tulisan Jawa kuno. Ini namanya siapa? Coba dibaca kalau jenengan ada yang bisa nih baca Jawa seperti ini. Mas Rosdi atau Bapak Effendi bisa? Di sini. Makam Pangeran Sentot Alibasah. Sebenarnya seperti itu kalau Jawa. Saya dulu kalau pas SD juga sering apa ya? Sering belajar bahasa Jawa. Jadi tahu tulisannya apa gitu. Dan di sini dibikin dibikin cat keemasan karena zaman dulu emang pada zamannya dulu Pangeran Sentot Alibasah itu suka warna kuning keemasan. Maka dari langse penutup kain ini juga berwarna kuning karena zaman dulu emang si Mbah Sentot Alibasah itu suka warna kuning favoritnya gitu. Jenengan sering terdengar juga nggak Pak kalau di sini kayak ada lakunya jaran atau jalannya kuda gitu? Sering toh? Ya. Gua bareng itu. Hah? Dari gua dulu kadang tutup ya Pak Ali ya. Oh gitu. Jadi sering gua kan susah kan baca buku-buku. Ya. Ya, karena emang gini, di sini tadi saya pas pertama kali masuk saya disambut oleh satu sosok jaran putih. Iya. Jaran putih sangat gede banget. Itu kalau wong Jawa ngarani braga. Braga gede dhuwur. Ya, sering terdengar kayak jalannya ini, kayak jalannya kuda gitu ya Pak, tok gitu. Wah itu emang tadi pas saya masuk di sana, pas di depan saya, tadi saya dikasih penyambutan, dikasih suatu penampakan yaitu kuda putih. Sering terdengar juga di sini mungkin kayak suara burung merpati, pernah dengar Pak? Pernah dengar kan? Jalan itu jam paling kuat itu ya Pak ya. Tapi di sini zamannya dulu Pangeran Sentot Alibasah itu suka satu kuda warna putih, merpati warna putih, utut warna putih, dan juga derkuku warna putih zaman dulu. Tahu filosofinya burung puter tahu nggak? Karena zaman dulu itu filosofi dari burung puter itu kalau orang yang kesusahan dalam rezeki itu biasanya pelihara burung puter agar rezekinya bisa muter terus gitu loh. Perkutut artinya kalau orang pelihara
burung perkutut itu biasanya rezekinya bisa tutut itu kalau di Jawa. Makanya kalau orang Jawa, kalau orang Jawa biasanya filosofinya kalau orang rezekinya koming masuk keluar masuk gak seimbang, itu biasanya dia pelihara burung perkutut untuk filosofi untuk rezeki itu lebih tutut gitu loh. Pernah dengar burung perkutut juga di sini, Pak? Sering itu, Pak. Oh, sering. Iya. Ada di sini. Ah. Kutut ikan itu. Ah. Ujungnya kentil di rumah. Wih, Itu. cakep loh. Di sini emang sering nampak yang namanya perkutut putih. Tadi saya masuk pun di genteng nih di atas ini saya diperlihatkan disambut juga sama perkutut putih. Tadi makanya saya tanya, emang ada perkutut di sini? Dan ternyata emang pernah ada yang mau mikat di sini ya Pak ya? Ya. Mau mikat atau pengen nangkep gitu ya Pak dengan cara berbagai macam. Ternyata istrinya jadi gila. Mau praktek Mas Toyo? Enggak. Oh enggak, kalau mau praktek gitu. Jadi di sini semua barang-barang yang ada di sini kalau barang hidup nggak boleh dibawa pulang loh. Jadi kita menemukan seperti ini hidup ini nggak boleh dibawa pulang gitu. Karena ini hidup ini nggak boleh dibawa pulang ya biar hidup di sini gitu loh. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk, karena saya tidak begitu mengenal sejarah Pak. Ya. Kalau untuk Kiai Sultan Ali Bassah sendiri, itu bapaknya siapa? Dia salah seorang anak dari bapak dari seorang bupati. Bupati juga zaman dulu, kalau sekarang terkenal bupati, kalau zaman dulu adalah adipati. Penguasa seberat lor yang menguasai daerah Demak, Jeporo, Pati, Juwono. Itu zaman dulu. Menguasai daerah sana. Seorang adipati atau bupati zaman dulu. Kalau sekarang bupati, tapi kalau zaman dulu adipati, yaitu anak dari seorang adipati. Anak adipati dan istrinya adalah orang dari Mataram, yang dia adalah cucu dari Hamengkubuwono pertama. Itu rotok bulat ceritanya loh. Iya. Tapi lebih bulat masalah kita. Iya. Masalah kehidupan. Jadi gini, emang kita setiap konten kita tetap dicampur aduk antara kita guyon dan kita serius. Agar apa? Kita tidak terpandang dan kita tidak terlalu masuk dalam dunia goib. Takutnya nanti jadi kesurupan. Karena yang terlalu fokus ke dunia goib biasanya kesurupan. Dan zaman dulu ini termasuk pahlawan ya Pak Budi. Kalau zaman dulu dinilai seorang pahlawan. Suntot Ali Bassah sendiri dia adalah seorang pahlawan. Dan dia meninggal sebelum dia menikah. Berarti tidak punya keturunan. Belum ada. Gila. Gila mau botan? Wah, Dia nggak bener-bener terang-terang loh, apa itu. Tapi kalau ditunjukkan sebuah ular di sini, Pak, pas jenengan pernah tirakan di sini pernah ditunjukkan ular, Pak. Pernah ada penampakan ular, Pak? Tidak ada. Kalau kayak tokek tapi gede pernah dengar kayak? Oh. Nah, karena di sini saya melihat tadi pas saya sebelum masuk di atas sebelah sini itu ada tokek tapi gede banget. Tempatnya kayak ure-ure seperti itu tuh sebelah itu. Tadi pas saya lihatnya di situ. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada karena takut dengan Mas Toyo tadi langsung kiprit, takut ditangkap dijual gitu. Jadi dia langsung pergi. Untuk lebih lanjut kita jelaskan di luar mungkin. Iya. Yuk, kita tutup. Kita pamitan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Iya, kalau ini nanti saya review lebih detail untuk kesini untuk siapa untuk gerakan di sini nanti bisa menghubungi siapa masuk di menghubungi siapa nanti akan review saya review lebih detail lagi di YouTube. Karena kenapa kok nggak saya review di sini karena kaki saya tutup. Kamu
Ini Pak tak tarik ini Pak. Rupain ini kan. Yang terakhir apa? Ngobrol dengan apa? Kok tak sepatu kok? Sepatu berkata apa? Kami tawatok-watok ini nanti bisa. Oke Lur, demikian tadi penjelasan dari supranatural kita di Susilo Gelap Saito tentang sejarah, sedikit sejarah dari Sentot Alibasah. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa minta tolong kepada supranatural kita untuk melakukan interaksi yang lebih jauh. Bisa kita lihat di sini di belakang makam ada salah satu pohon beringin besar. Kalau sebelah kanan makam ini ada, sebenarnya ini bangunan untuk berwudu atau mungkin untuk cuci-cuci, tapi karena perawatannya kurang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah kalau ini tadi untuk rekan-rekan tadi bilang di belakang makam sendiri ada pohon beringin. Sebenarnya ada dua pohon beringin, tapi karena tumbang ya Pak yang satu. Oh ini. Oh malah masih sana. Tumbang. Sudah lama Pak tumbang. Sampai dang. Kamu kenapa kabeh ini? Oh niku. Ini namu dengan dapur tumpatan. Ini kan cabang kali. Tumpatan. Ini tadi saya kira makam nih Pak. Ini apa tuh? Mana? Tempat cuci. Tempat air dulu. Tapi emang dibikin ya Pak ya? Iya, ini satu, itu satu. Sebelah situ juga ada. Coba lihat di sebelah sana emang ada Mas. Di sebelah samping ya? Ada Mas. Oh iya ada di sini ada dua penampungan air ya Mas ya. Dua penampungan air yang di belakangnya ada pohon beringin yang sangat gede, sangat gede. Tuh Mas ada penampakan Mas. Sedikit. Unggah sedikit. Tak. Oh, kena. Geser lagi ke sebelah kiri. Tuh, bawah. Geser ke bawah. Tuh, ada penampakan tuh. Tapi lagi ada penampakan lagi di sini Mas, tepatnya di sini. Di dalam ini ada penampakan nih Mas. Nih. Tuh, lebih. Ayo ke samping sini. Lebih ke sini, ke pohon bambu. Terus nah tuh. Tuh, di sini ada penampakan. Kelihatan? Ya. Dan lebih penampakan lagi di sini Mas. Di daun ini ada penampakan ya Mas. Nggak bisa. Nih. Nih ada penampakan lagi di sini. Percaya atau enggak kalau di sini ada penampakan? Ini longsor ya Pak ya? Ke banyu. Oh dari air dari sana? Petang. Heeh. Kiwa. Oh longsor gitu ya? Ini kolong. Apa? Oh gitu ya. Tambah yang gitu nih. Oh gitu. Jadi ini betul kontak ini. Tadi dapat satu saya ambil daun di sana. Tepatnya di depan Mas Aris tadi saya dapat daun, ambil daun, bukan dapat tapi ambil. Nih dapat lagi, wah bagus.
Masuk dapat satu. Wah, sak judu meneh. wah iya ya. Ya apa nempel iki. Nih, kalau ini batunya bagus, dari yang tadi pun bagusan ini. Kalau saya suruh milih ini. Tapi malam ini kita dapatnya pasang-pasangan. Dari Jenan pernah coba Jenan yang belum pernah lihat barang ya Mas ya. Jenan pernah lihat barang seperti ini Mas. Namanya apa Mas barang seperti ini? Nggak tahu toh. Kalau pengen tahu ini namanya mustika embun. Jadi mustika embun itu memang berawal dari sebuah embun yang berada di pucuk daun. Itu biasanya saya ambil menjadi salah satu mustika. Sebenarnya namanya seperti ini, mustika embun. Dan saya nyatakan ini istimewa. Tadi saya pengambilan tepatnya di daun sebelah sana, tepatnya di depan Mas Aris yang tahu cara ngambilin. Gitu. Jangan pengen tahu cara ngambil saya mengambil barang? Oh, cara ngambil kalau ada diambil gitu lah. Kalau lihat. Saya nggak tahu juga cara memasukkan gajah ke dalam lemari, nggak bisa ya Mas ya? Bisa nggak? Caranya gimana? Gampang Mas. Lemarinya buka, gajahnya dimasukin, tutup lah. Masukkan gajah ke lemari. Nih. Ini mau tak kasih orang tapi kok bagus gitu loh. Apa harusnya masuk kantong ya Mas? Coba lihat mana bagusnya. Enggak, kamu diambil nanti. Niki Pak jeneng malah dereng Pak Li. Junjung derajat nek niki ibaratnya pomo wong ki nek junjung derajat kuwi tinggi derajat. Dadi ngangkat ya. Angkat derajat. Junjung itu apa bahasa Indonesianya? Ngangkat. tapi nek pamane sing cocok ngoten malah Kang Sogol nih Pak. Nek dhuwur wae. Kan junjung hari dhuwur. Kalau tak kasih ke teman-teman kita itu udah pada semuanya udah ada. Percuma. Mas Genjer udah ada, ini udah ada juga toh. Udah apa belum? Saya belum. Jujur Mas, jujur. Enak pada Aduh, ini Pak. enggak? Jangan Yang pernah. ini. Belum. Nek gak jujur di sini kualat Mas. Belum pernah saya Pak. Mustika Ambon jenengan kasih ke saya belum. Tapi nek jenengan dari tangan tak ambil tak makan sering. Oh gitu. Jenengan kasih kan belum. Kalau dari anggota saya yang belum pernah saya kasih mustika Ambon siapa? Oh, Yang pernah belum saya kasih mustika Ambon siapa? Itu masih itu Pak. Masih itu. Ini teman saya Pak, jauh-jauh dari Plikon Pak. Plikon ngerti artinya Mas? Enggak tahu. Kiliar gede wis ngono wae. 1, 2, 3. Ambil yang mau. Oh, jenengan yang mau gini tak taruh gini. Pengen tahu manfaatnya cek di Google. Jenengan ada paketannya enggak Mas? Ada. Coba dicek mustika Ambon seperti itu. Cek kegunaan. Jenengan mau Pak Li? Istimewa. Bagus Pak. Nggih. Mau tak saku lho. Ya. Yang tadi pertama mustika Ambon di bawah siapa ya? Mampu. Kurang. Kula boten beto. Mundur-mundur. Boten beto kula. Lah ya tak jibuke nek jenengan ra go tak jibuke. Kan tak telon boten tak beto. Lah ya bukan tak jibuke. Niki mawon. Sing kathah niki.